wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk terus belajar. Bertemu lagi dengan Ibu Titi Nurgantini. Kali ini kita akan belajar di kelas 6 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggali isi teks eksplanasi. Dalam memahami sebuah teks, maka kalian harus bisa mendapatkan informasi dari teks tersebut. Adapun caranya, kalian harus membaca atau mendengarkan teksnya dengan sesama. Jangan sambil lari-lari, jangan sambil joget-joget, nanti salah dong. Kedua, kalian harus bisa menentukan topik yang akan dibicarakan di dalam teks tersebut. Topik itu adalah inti pembicaraannya, apa yang dibahasnya, informasi utama dari teks bacaan yang dibaca atau yang didengar juga. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menemukan informasi penting dari masing-masing paragraf setiap teks. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa ataupun fenomena terjadinya sesuatu yang dijelaskan secara ilmiah karena berdasarkan fakta. Fakta itu artinya benar-benar terjadi, bukan hayalan, bukan imajinasi. Ciri khas dari teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum atau disebut juga teks umum ya. Pernyataan umum itu diinformasikan kepada pembaca apa yang pembaca tahu dulu, secara umumnya dulu ya. Belum dijelaskan bagaimana pembuatannya, tapi di paragraf pertama itu biasanya berisi pernyataan umum yang orang awam atau pembaca itu ketahui. Kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat itu biasanya berupa deretan penjelas. Di sini namanya deretan, berarti deretan itu lebih dari satu. Maka biasanya paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya berisi penjelasan-penjelasan rinci dari pernyataan umum. Misal, di pernyataan umumnya diceritakan tentang telepon, maka di deretan penjelasnya itu akan dijelaskan siapa yang menemukannya, kapan menemukannya, bagaimana proses penemuannya, tahun berapa ditemukannya. Dijelaskan di sana. Yang kalau pembaca umum biasanya belum tahu, tapi ketika membaca menjadi tahu. Itu tugas di deretan penjelas. Dan di dalam teks eksplanasi yang terakhir itu adalah adanya kesimpulan. Kesimpulan dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan disertai dengan pendapat penulisnya. Nah, sekarang kita lihat ya contoh di bacaan perkembangan teknologi transportasi. Di sini kita lihat, di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang transportasi. Pada zaman dahulu, masyarakat hanya menggunakan sepeda untuk keperluannya berpergian. Nah, di sini ini paragraf pertama itu termasuk ke dalam pernyataan umum karena menginformasikan ke pembaca bahwa masyarakat memanfaatkan teknologi dalam transportasi, ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nih, alat-alat transportasi pada masa kini menggunakan mesin-mesin canggih sehingga lebih praktis dan efektif. Sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Alat-alat transportasi tersebut diciptakan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di dunia. Masyarakat berlomba-lomba untuk memanfaatkannya. Nah, di sini ini adalah deretan penjelas. Kenapa? Karena dijelaskan contohnya. Apa saja sih
alat transportasi teknologi nih sini sepeda motor, mobil dan pesawat terbang adalah contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Dijelaskan kalau tadi kan hanya transportasi saja, maka di paragraf selanjutnya ini dijelaskan alat transportasi pada masa kini apa. Kemudian ini juga lihat nih, selain demi kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah dunia. Di era globalisasi saat ini, masyarakat di suatu negara perlu berinteraksi dengan masyarakat lain agar dapat saling bertukar informasi serta mengenal budaya atau bangsanya di mancanegara. Hal tersebut dapat berjalan lancar jika sarana untuk berinteraksi telah siap. Dalam hal ini, transportasi termasuk salah satu sarana yang dapat membuat kegiatan interaksi masyarakat di berbagai wilayah. Coba bayangkan jika masyarakat di era globalisasi hanya memanfaatkan alat transportasi sederhana seperti zaman dahulu. Tentunya saat ini tidak dapat mengenal masyarakat di daerah lain, apalagi berkomunikasi dengan mereka. Nah, di paragraf ini ada penjelasan lebih rinci. Tujuannya untuk apa? Nih, untuk memudahkan interaksi masyarakat, untuk bertukar informasi, untuk mengenal budaya. Ini dijelaskan di maka paragraf 2, 3, 4, dan 5 ini disebut ke dalam deretan penjelas. Nah, di paragraf yang terakhirnya kita lihat perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Transportasi pun menjadi bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari adanya arus globalisasi di kehidupan masyarakat. Nah, di sini ini adalah kesimpulan di sini nih. Semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari adanya penerapan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Disimpulkan lagi di sini, ya. Nah, kalian juga bisa mengetahui informasi-informasi penting dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di tema 2 dulu, ya. Nah, contoh dari sini. Topik apa sih atau apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Apa sih yang dibicarakannya? Yaitu penerapan teknologi di bidang transportasi. Kemudian nih, apa manfaat perkembangan teknologi di era globalisasi? Tadi ada di paragraf 2 atau 3-nya. Manfaatnya untuk bertukar informasi, saling mengetahui budaya, bertukar informasi lainnya. Di mana saja perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, di bidang apa saja ini maksudnya, ya. Tadi ada di transportasi, kemudian pendidikan juga ada dibaca. Kemudian apa saja contoh perkembangan teknologi di bidang transportasi? Tadi ada contohnya, ya, menjadikan alat-alat transportasi. Bagaimana jika teknologi tidak berkembang di era globalisasi tadi di kesimpulan yang terakhir. Nah, sekarang kalian coba untuk mengingat kembali struktur dalam teks eksplanasi yang tadi Ibu jelaskan, pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kalian tulis pernyataan umumnya ada di paragraf keberapa, kemudian informasi pentingnya tentang apa, kemudian deretan penjelasnya tentang apa, ada di paragraf keberapa saja. Tulis informasi penting yang menurut kalian penting. Kesimpulan juga tulis yang kalian anggap pentingnya, ya. Nah, bisa. Jadi ini maksudnya adalah kalian bisa mendapatkan informasi penting dari teks eksplanasi yang kalian baca. Silahkan coba kalian kerjakan kuisnya, ya. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi oleh Pak Asep.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi dengan Bapak dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini ya, kita akan masih melanjutkan tentang teks eksplanasi. Ya, mudah-mudahan kalian dapat sehat, ya, selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, minggu yang lalu mungkin kita telah belajar ya sama Bu Titin dijelaskan tentang pengertian teks eksplanasi, bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara visual. Ya. Nah, teks eksplanasi kan kalian tahu bahwa teks eksplanasi adalah yang berisi tentang penjelasan suatu proses ya yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, kebetulan mungkin kalian sudah membaca teks tentang perkembangan teknologi transformasi daerah globalisasi ya yang ada di halaman 41 itu kalian sudah membaca. Nah, ternyata teks eksplanasi itu bisa disajikan informasi pentingnya itu dengan secara visual, artinya dengan gambar ya. Nah, dalam teks eksplanasi itu kan ada informasi penting. Nah, untuk mencari informasi penting tersebut, biasanya kalian membaca dulu secara keseluruhan. Ya. Lalu tentukan ide pokok, ya, dan atau topik. Nah, itu yang menjadi hal penting, informasi penting. Nah, dari setiap paragraf. Nah, untuk mencari informasi penting, ya, itu kan tadi sudah dibahas keseluruhan, lalu tentukan ide pokok, nah, atau topiknya. Nah, baru kita akan mengetahui informasi secara detail. Nah, itu bisa disajikan dalam bentuk teks eksplanasi. Ya, nah, kalian lihat itu ada gambar. Nah, ini adalah contoh penyajian informasi ya teks eksplanasi dengan gambar yang temanya tentang perkembangan teks transformasi era globalisasi. Nah, gambar nomor 1 ya kalau perhatikan itu gambar sepeda yang sangat sederhana ya itu jadikan alat transportasi zaman dulu ya. Nah, setelah itu baru ada perkembangan. Nah, gambar kedua itu ada pembuatan ya di pabrik mobil dengan menggunakan teknologi yang canggih dan modern. Nah, berarti di situ sudah ada perkembangan ya. Nah, gambar yang kedua, ternyata kita kan tidak hanya cukup sepeda, tidak hanya cukup menggunakan mobil, tapi kita ingin juga berhubungan dengan negara lain. Nah, yaitu dengan pada gambar 3, yaitu adanya pesawat udara. Nah, dengan pesawat udara kita juga bisa menyampaikan tentang keadaan budaya, memperkenalkan budaya Indonesia ya tentang keadaan negara kita bisa berhubung dengan lain itu dengan menggunakan pesawat udara. Nah, gambar keempat, nah itu kalian lihat gambar itu ada kapal laut ya, ada kapal udara dan ada kontainer. Nah, itu salah satu untuk menggunakan barang. Nah, semuanya ini merupakan alat transformasi ya yang untuk mempermudahkan orang untuk berhubungan. Jadi untuk lebih mempermudah. Karena dengan adanya perkembangan transportasi itu orang akan lebih mudah dan lebih efektif dalam waktu. Ya, nah itu. Jadi Bapak sekali lagi yang Bapak contohkan tadi itu adalah contoh menyajikan teks visual dalam bentuk gambar. Nah, atau dalam bentuk bisa selain gambar atau bisa bentuk dalam grafik. Nah, di halaman 45 di situ ada contoh teks eksplanasi ya yang harus kalian lihat. Di situ judulnya pengaruh globalisasi terhadap pariwisata. Nah, di situ ada 4 paragraf ya, ada paragraf. Nah, kalian kan masih ingat bahwa dalam teks eksplanasi itu ada penjelasan umum, ada deretan penjelas dan terakhir ada kesimpulan. Nah, masih ingat juga kalian baca dulu setelah keseluruhan, tentukan ide pokok ya. Nah,
Paragraf ke-1 biasanya tentang penjelasan, ya, penjelasan umum. Nah, contoh di sini. Di sini ada pengaruh globalisasi. Ya, Bapak bacakan, perkembangan teknologi sebagai salah satu penanda adanya arus globalisasi memang mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Ya, manfaat itu dapat dirasakan dalam berbagai segi kehidupan. Salah satu bukti perkembangan teknologi yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat yaitu kemunculan media sosial dan internet. Nah, internet merupakan wujud dari perkembangan teknologi. Ya. Dari internet, masyarakat dapat mencari bahkan menemukan berbagai informasi mengenai banyak hal, seperti budaya, transportasi, bahkan pariwisata, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, ini Bapak ambil satu paragraf, yaitu paragraf pertama. Nah, berarti kalau dalam teks eksplanasi ilmiah, paragraf pertama itu yaitu termasuk ke dalam penjelasan, masih ingat apa? Penjelasan umum, artinya hanya menjelaskan secara umum. Nah, kira-kira kalau kalian disajikan dalam bentuk teks gambar atau visual, kira-kira nih yang paling tepat gambar apa dulu? Ya, di situ ada bermunculan media sosial internet. Berarti kalian di situ harus menampilkan yang ada hubungannya dengan internet dan media sosial. Ya, media sosial. Nah, itu salah satu contoh yang Bapak tampilkan. Nah, selanjutnya kalian silakan buat sendiri, ya, dilanjutkan di rumah. Nah, jadi pertama tugasnya itu catat informasi penting dari tiap paragraf, ya. Yang kedua, sajikan gambar berseri berdasarkan informasi penting tersebut. Jadi di halaman 41, ya, jadi yang tadi tampilkan itu, pertama kalian baca dulu ya teks tersebut dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu catat informasi penting dari tiap paragraf. Nah, selanjutnya informasi sudah kalian dapat, lalu sajikan dalam bentuk video, gambar, visual. Nah, ya. Nah, mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Nanti kalian coba di rumah, ya. Jadi menyajikan teks eksplanasi ke dalam bentuk visual atau gambar. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin Ibu Iis yang akan menjelaskan ya, bagaimana cara membuat teks eksplanasi dengan bahasa kalian sendiri. Ya, mungkin itu pertemuan kali ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, kali ini kita masih mempelajari tentang teks eksplanasi ya, yang sebelumnya kalian sudah mendengar pembahasannya dengan Bu Titin dan juga dengan Pak Asep. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, agar tetap semangat atau lebih semangat lagi, Ibu punya sedikit pantun untuk kalian ya. Pantunnya yaitu, ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Oke, lanjut ke materi ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas materi tentang bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi. Sebelumnya Pak Asep sudah membahas mengenai materi menyajikan teks eksplanasi secara visual atau gambar seri. Nah, untuk Ibu sekarang pembahasannya adalah membahas bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Baik, untuk yang pertama. Nah, oke, sebelum kalian menulis teks eksplanasi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ya, yang pertama adalah topik yang dibahas dalam teks, di mana topik adalah inti apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan kepada pembaca. Oleh karena itu, saat menulis teks eksplanasi, tentukan atau carilah
topiknya terlebih dahulu ya. Jadi Ibu ulangi, saat yang untuk menulis teks eksplanasi yang pertama itu kalian ada topik yang dibahas dalam teks. Jadi topiknya dulu yang kalian cari ya. Karena itu merupakan inti dari apa yang diinformasikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Jadi anak-anak, teks eksplanasi itu merupakan teks penjelasan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, informasinya harus benar-benar berdasarkan fakta, bukan hayalan ya. Jadi, no hoax. Jadi, bukan bohong, harus benar-benar dengan fakta. Jadi, bukan gosip ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Urutan informasi yang disampaikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Titin sebelumnya, dalam membuat teks eksplanasi itu ada urutan informasi yang disampaikan. Dalam teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga atau diakhiri dengan kesimpulan ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat, penggunaan bahasa dalam teks. Yang keempat, penggunaan bahasa dalam teks. Tentu saja penggunaan bahasa dalam teks yaitu menggunakan bahasa yang baku. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut ya, penggunaan bahasa dalam teksnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang ini, kegiatan 4.2 ada di halaman 47, melengkapi teks eksplanasi yang didengar. Nah, sekarang akan Ibu bacakan teks tersebut. Kalian dengarkan baik-baik ya teksnya. Kemudian nanti kalian tuliskan atau lengkapi teks eksplanasi yang Ibu bacakan ya. Oke, Ibu langsung bacakan. Paragraf yang pertama, pengaruh era globalisasi dapat terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk budaya. Adanya globalisasi membuat masyarakat mengenal dunia luar selain wilayah tempat tinggalnya. Salah satu contohnya yaitu kini masyarakat dapat menyaksikan berbagai film asing, mendengarkan musik dari negara lain, serta mengenal adanya media sosial asing seperti Line dan Facebook. Semua hal yang berasal dari berbagai negara di dunia kini dapat dinikmati karena adanya arus globalisasi. Globalisasi memang mendatangkan banyak hal positif bagi masyarakat. Sayangnya, hal positif tersebut juga diiringi oleh hal negatif. Arus globalisasi juga dapat mendatangkan hal yang kurang baik bagi kehidupan masyarakat. Baik, paragraf kedua. Punahnya budaya tradisional seperti bahasa dan tari tradisional menjadi contoh dampak negatif globalisasi. Masuknya budaya asing dalam kehidupan terkadang lebih menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Ketertarikan pada budaya asing membuat mereka cenderung mendalami budaya tersebut dibandingkan budaya negeri sendiri. Hal itu membuat budaya bangsa kehilangan generasi penerusnya dan punah. Baik, itu teks yang Ibu bacakan. Silakan kalian lengkapi teks yang tadi sudah kalian dengarkan. Oke, next ya. Nah, untuk bahasan berikutnya yaitu tentang menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Penilaian bahasa ini meliputi ejaan dan kalimat efektif, di mana ejaan itu ada tanda baca, yaitu ada tanda seru, tanda tanya. Kalian harus tahu atau kalian harus mengetahui cara penempatannya di mana tanda baca. Tanda seru, tanda tanya itu di mana. Kemudian huruf kapital. Bukan huruf besar ya, tapi huruf kapital. Contoh nama kota harus huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian penulisan kata. Dan yang terakhir singkatan. Selain ejaan ada kalimat efektif. Yang pertama mengandung subjek dan predikat. Kemudian menggunakan kata baku, tidak bertele-tele, dan tidak bermakna ganda. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Dan yang terakhir kalian ada tugas. Tugasnya yaitu kalian mencari kosakata tidak baku dalam sebuah
paragraf, yaitu ada di halaman, nanti kalian lihat ya, judulnya tentang pengaruh globalisasi di bidang ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Ini ada beberapa paragraf, nanti kalian tuliskan kosakata tidak bakunya, kemudian kalian cari kosakata bakunya. Contoh, di paragraf 2, Ibu menemukan kata import, tulisannya IMPORT. Nah, itu kalimat atau kosakata, itu kata atau kosakata tidak baku ya. Harusnya impor, bukan import. Oke, baik anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Yang sebelumnya juga sudah oleh Pak Asep dan juga Bu Titin. Semoga apa yang Pak Asep, Bu Titin dan Bu Ii sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian dicoba latihannya ya. Oke, Ibu ulangi lagi, untuk tema 4 tentang globalisasi yang sudah dibahas adalah yang pertama, menjelaskan informasi penting tentang teks eksplanasi oleh Bu Titin. Yang kedua, menyajikan informasi penting tentang teks eksplanasi secara visual atau gambar seri oleh Pak Asep. Dan yang ketiga oleh Bu Iis, menulis teks eksplanasi juga menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Baik anak-anak, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata. Tugasnya yang Ibu berikan, Pak Asep dan Bu Titin, tolong dikerjakan dengan baik. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa menggunakan masker, selalu menggunakan hand sanitizer, makan yang teratur ya. Kemudian kita disiplin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.